Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmatin dengan NIM 18061102170 dari kelas 3B3 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samratulangi Manado. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan yaitu mengenai 5 jenis ukuran profitabilitas. Jenis ukuran kinerja yang pertama yaitu margin kontribusi atau kontribusi margin. Nah, yang dimaksud di sini, yang dimaksudkan dengan kontribusi margin yaitu pendapatan penjualan dikurangi dengan variable cost. Nah, kita mengambil contoh seperti ayam geprek. Jadi, variable cost-nya itu seperti biaya, berapa biaya tepung yang kita keluarkan dalam satu hari ini. Andaikan 5 kilo tepung, kita kalikan dengan 10.000 per kilonya. 10.000 dikali dengan 5 kilo yaitu 50.000. Nah, sementara ayam, andaikan ayam kita membutuhkan 2 ekor ayam, sementara satu ayam itu 50.000. Jadi untuk biaya ayam 100.000, jadi 150.000. Sementara pendapatan penjualan kita pada hari ini yaitu 300.000. Jadi 300.000 dikurangi dengan 150.000. Itulah yang dikatakan dengan margin kontribusi atau kontribusi margin. Nah, kita masuk pada jenis ukuran kinerja yang kedua yaitu direct profit atau laba langsung. Nah, di sini yaitu untuk laba langsung itu seperti semua pendapatan dikurang dengan fixed cost dikurang dengan variable cost. Nah, jadi untuk semua pendapatan kita kurangi dulu dengan variable cost dengan biaya-biaya yang tidak tetap seperti tepung terigu, ayam itu kita kurangi dengan pendapatan. Lalu kita kurangi lagi dengan fixed cost atau biaya tetap seperti sewa gedung, gaji karyawan. Nah, itulah yang dinamakan dengan laba langsung. Nah, kita masuk pada jenis ukuran kinerja yang ketiga yaitu control profit atau laba terkontrol. Nah, yang dimaksud dengan laba terkontrol yaitu pengeluaran-pengeluaran yang dapat dikendalikan paling tidak pada tingkat tertentu oleh manajer untuk bisnis, misalnya layanan informasi. Jika biaya-biaya ini termasuk dalam sistem pengukuran, maka laba yang dihasilkan setelah dikurangi dengan seluruh biaya dipengaruhi oleh manajer pusat laba tersebut. Kita masuk pada jenis ukuran kinerja yang keempat yaitu income before tax atau pendapatan sebelum pajak. Laba sebelum pajak dalam ukuran ini seluruh overhead korporat dialokasikan ke pusat laba berdasarkan jumlah relatif dari beban yang dikeluarkan oleh pusat laba. Nah, di sini ada 2 argumen yang menentang alokasi ini. Yang pertama, karena biaya-biaya yang dikeluarkan oleh staf di departemen korporat seperti bagian keuangan, akuntansi, dan bagian sumber daya manusia tidak dapat dikendalikan oleh manajer pusat laba. Maka, manajer tersebut tidak dianggap bertanggung jawab atas biaya tersebut. Yang kedua, sulit untuk menerima dasar alokasi yang dapat mencerminkan biaya yang disebabkan oleh pusat laba. Nah, kita masuk pada jenis ukuran kinerja yang kelima, yaitu net income atau laba bersih. Di sini perusahaan mengukur kinerja pusat laba domestik berdasarkan laba bersih atau net income, yaitu laba setelah pajak. Nah, ada 2 argumen utama yang menentang pengguna ini, yaitu yang pertama, persentase pajak selalu sama, sehingga tidak ada manfaatnya, kecuali untuk pusat laba di luar negeri. Yang kedua, keputusan yang terkait dengan pajak biasanya dilakukan controllable profit. Nah, itulah penjelasan 5 jenis ukuran kinerja dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.